Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tadabbur ayat, yaitu surat Al-Ahqaf, surat yang ke-46, ayat 12 sampai dengan ayat 15. Ini saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir jilid 7. Baik, akan saya awali dengan membaca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min qablihi kitabu Musa, dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa, yaitu Taurat. Imamau wa rahmatau wa hadza kitab, sebagai petunjuk dan rahmat, dan ini adalah kitab, yakni Al-Quran. Musaddiqun, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Lisanan Arabiyyan, dalam bahasa Arab, yakni sangat fasih lagi, jelas dan gamblang. Liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, yakni membawa peringatan bagi orang-orang kafir dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Firman Allah Azza wa Jalla,
innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Nah, penafsiran ayat ini telah dikemukakan sebelumnya dalam surat As-Sajdah. Firman Allah selanjutnya, fala khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, yakni dalam peristiwa yang akan mereka hadapi. Walahum yahzanun, dan mereka tidak pula berduka cita atas apa yang mereka tinggalkan. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'am bima kanu ya'malun. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan, yakni amal perbuatan merupakan sebab tercapainya rahmat dan kesempurnaan bagi mereka. Setelah ayat pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung masalah tauhid dan kemurnian ibadah serta istiqomah kepadanya. Dia menyambungnya dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, sebagaimana hal itu telah disebutkan secara bersamaan dalam beberapa ayat lainnya di dalam Al-Quran. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Sedangkan dalam surat Al-Ahqaf ini Allah Azza wa Jalla berfirman, wa wassainal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Yakni kami perintahkan ia supaya berbuat baik serta berlemah lembut kepada keduanya. Hamalatsu ummuhu kurha. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, yakni menderita karenanya ketika mengandungnya, mengalami kesulitan dan kepayahan seperti mengidam, pingsan, rasa berat dan cobaan lainnya yang dialami oleh para wanita hamil. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dengan susah payah pula, yakni dengan penuh kesulitan, juga berupa rasa sakit yang teramat sangat. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an telah menjadikan ayat ini bersamaan dengan ayat yang terdapat dalam surat Luqman, yaitu firman-Nya, wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Ini di dalam surat Luqman ayat 14. Juga firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 223. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dengan ayat-ayat tersebut, Ali berpendapat bahwa masa minimal adalah 6 bulan. Ya. Hal itu merupakan kesimpulan kuat lagi sahih yang disetujui oleh Utsman dan sekelompok sahabat. Muhammad bin Ishaq bin Yasar
meriwayatkan dari Ma'mar bin Abdillah al-Juhani, ia berkata, ada seorang laki-laki dari kami yang menikahi seorang wanita dari suku Juhainah. Lalu wanita itu melahirkan seorang anak untuknya dalam waktu 6 bulan penuh. Kemudian suaminya itu berangkat menemui Utsman bin Affan radhiyallahu an dan menceritakan peristiwa itu kepadanya. Lalu Utsman mengutus seorang kepadanya. Setelah wanita itu berdiri untuk memakai bajunya, saudara perempuannya menangis. Maka ia bertanya, apa yang menyebabkan menangis? Demi Allah, tidak ada seorang pun dari makhluk Allah Ta'ala yang menggauliku kecuali dia suaminya. Sehingga Allah menakdirkan bagi kami anak yang dikehendakinya. Setelah ia dibawa menghadap Utsman bin Affan, maka Utsman menyuruh agar wanita itu dirajam. Hingga akhirnya berita itu terdengar oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali mendatangi Utsman dan berkata, apa yang telah engkau lakukan? Utsman menjawab, ia telah melahirkan tepat 6 bulan. Apa mungkin hal itu terjadi? Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bertanya, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Ya, jawab Utsman. Ali berkata, tidakkah engkau pernah mendengar Allah Azza wa Jalla berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Dan dia juga berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Dari 30 bulan itu tersisa 6 bulan. Jika diambil 2 tahun, 24 bulan. Lanjut Ali. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, demi Allah, aku tidak memahami ini, bahwa kemari wanita itu, tetapi orang-orang menemukan wanita itu telah selesai dirajam. Lalu Ma'mar berkata, demi Allah, tidaklah burung gagak dengan burung gagak atau telur dengan telur itu serupa, melebihi keserupaannya dengan ayahnya. Setelah ayah anak itu melihatnya, maka ia berkata, anakku, demi Allah, aku tidak meragukannya lagi. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, jika seorang wanita melahirkan anak 9 bulan, maka cukup baginya menyusui anaknya 21 bulan. Dan jika ia melahirkan untuk kehamilan 7 bulan, maka cukup baginya menyusui 23 bulan. Dan jika ia melahirkan untuk kehamilan 6 bulan, maka cukup baginya menyusui 2 tahun penuh, yaitu 24 bulan. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha asyuddah, mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila ia telah dewasa, yakni semakin kuat dan tumbuh besar, wa balagha arba'ina sanah, dan umurnya sampai 40 tahun. Artinya akal pikirannya sudah matang, pemahaman dan kesabarannya pun sudah sempurna. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Abu Bakar bin Iyas menuturkan dari Al-A'mash, dari Al-Qasim bin Abdurrahman, ia berkata, aku pernah mengatakan kepada Masruq, kapan seseorang itu dijatuhi hukuman atas dosa-dosanya yang diperbuatnya? Ia menjawab, jika engkau sudah berumur 40 tahun, maka berhati-hatilah. Abu Ya'la al-Mushili meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika seorang hamba muslim sudah mencapai umur 40 tahun, maka Allah Ta'ala memperingan hisabnya. Jika sampai umur 60 tahun, maka Allah Ta'ala mengaruniakan kepadanya kesempatan kembali
bertaubat kepadanya. Jika mencapai umur 70 tahun, maka ia akan dicintai oleh penduduk langit. Jika dia mencapai umur 80 tahun, maka Allah Ta'ala menetapkan baginya berbagai kebaikannya dan menghapuskan berbagai kesalahannya. Dan jika sampai umur 90 tahun, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Dan Allah akan menerima syafaatnya bagi keluarganya. Serta di langit ia dicatat sebagai tawanan Allah di buminya. Hadis tersebut telah diriwayatkan melalui jalan lain. Terdapat di dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad. Dan sungguh indah ucapan seorang penyair. Soba ma soba hatta alas saibu ra'sahu falamma alahu qala lil batil ab'id. Artinya, dia bercinta selama masa muda. Maaf, saya ulangi. Dia bercinta selama masa muda sampai rambutnya dipenuhi uban. Tetapi tatkala rambutnya telah dipenuhi uban, ia pun berkata kepada yang batil, menjauhlah. Berikutnya, firman Allah Ta'ala, Qala Rabbi auzi'ni, ya Robku, tunjukilah aku, yakni ilhamkanlah kepadaku. An ashkurani ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardoh. Artinya, untuk mensyukuri nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal solih yang engkau ridhoi, yakni pada masa yang akan datang. Wa aslih li fi dzurriyyati, berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku, yakni anak keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang yang telah berumur 40 tahun agar ia memperbaharui taubat dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla serta bertekad melaksanakan hal itu. Selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab Sunan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada para sahabat agar ketika tasyahud mengucapkan ini, jadi membaca ini. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dzahara minha wa ma baton wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha alaika qabiliha wa atmimha alaina, yang artinya, ya Allah, persatukan hati-hati kami dan perbaikilah keadaan di antara kami dan tunjukkanlah kepada kami jalan keselamatan. Selamatkan pula kami dari kegelapan menuju cahaya. Jauhkanlah kami dari berbagai kejahatan, baik yang tampak maupun yang tidak tampak.
Berkahilah kami dalam pendengaran, pandangan, hati, pasangan kami, dan anak-anak keturunan kami. Dan berikanlah ampunan kepada kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jadikanlah kami senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, senantiasa memuji-Mu karenanya, serta menerimanya, dan sempurnakanlah bagi kami. Demikian ibu-ibu, semoga apa yang saya sampaikan dari Tadabbur surat Al-Ahqaf ini, ayat 12 sampai dengan 15, bisa dicermati dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas salah kata dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.